Perkenalkan, namaku Yesti Pura Anawati, NIM 068 dari Prodi Manajemen Pendidikan kelas 2023C, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang teori organisasi, yang dimana teori organisasi merupakan teori yang berusaha untuk menerangkan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang-orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan. Konsep dari organisasi sebenarnya sudah ada pada abad 19, sehingga konsep tersebut dikenal dengan nama teori organisasi klasik atau teori organisasi tradisional. Karena teori ini menjelaskan tentang konsep dan pemahaman tentang organisasi di era kuno, yang konsepnya lebih menitik beratkan pada tugas-tugas khusus di setiap anggota dalam organisasinya. Terdapat beberapa asumsi pada teori organisasi klasik, yaitu organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Bagi suatu organisasi ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipasinya. Pada teori organisasi klasik berkembang dalam 3 aliran, yaitu teori birokrasi, teori administrasi, dan manajemen ilmiah. Ketiga aliran ini dibangun dengan asumsi yang sama. Ketiganya memiliki efek serupa dalam praktiknya dan dikembangkan sekitar tahun 1990. Teori birokrasi dikembangkan dari ilmu sosiologi. Yang kedua, teori administrasi, yaitu langsung dari praktek manajemen, memusatkan aspek makro sebuah organisasi. Dan yang terakhir, manajemen ilmiah, langsung dari praktek manajemen dengan memusatkan aspek mikro sebuah organisasi. Menurut Weber, bentuk organisasi yang birokratik secara kodratnya adalah bentuk organisasi yang paling efisien. Weber mengemukakan beberapa karakteristik birokrasi sebagai berikut: pembagian kerja yang jelas, hierarki wewenang yang dirumuskan secara baik, program rasional dalam pencapaian tujuan organisasi, sistem prosedur dalam penanganan situasi kerja, sistem aturan yang mencakup hak-hak dan kewajiban posisi para pemegang jabatan, serta hubungan-hubungan antar pribadi yang bersifat impersonal. Yang kedua, teori menurut Fayol. Fayol mengembangkan teori yang memusatkan perhatiannya pada pemecahan fungsional kegiatan administrasi. Menurut Fayol, kegiatan administrasi dapat dipecah secara fungsional dalam 5 fungsi. Kelima elemen fungsional dari administrasi ini kemudian menjadi dasar-dasar bagi fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, planning atau perencanaan ialah proses yang meliputi upaya untuk merumuskan sesuatu, menciptakan tujuan organisasi, membuat strategi, dan menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan supaya rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai dengan pemikiran. Yang ketiga, yaitu komen atau perintah, ditunjukkan untuk memberikan arahan kepada sumber daya manusia sebagai pegawai pada suatu organisasi supaya pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara baik. Yang keempat, koordinasi yang dilaksanakan untuk menjaga aktivitas organisasi agar terus selaras dan bersinergi dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan, yaitu kegiatan untuk memantau, membuktikan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan target dan juga sesuai dengan standar dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Yang diperlukan untuk menetapkan organisasi adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi. Kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua, prinsip skalar, yaitu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, prinsip fungsional, yaitu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. Teori organisasi neoklasik. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemikiran para ahli teori organisasi klasik telah merangsang munculnya pemikiran dari para ahli organisasi sesudahnya. Para ahli yang melakukan kritik terhadap teori organisasi klasik, namun tetap menerima beberapa prinsip para pemikir pendahulunya. Meskipun dengan berbagai modifikasi dalam banyak literatur dikenal sebagai pendekatan neoklasik. Neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologi dan sosial karyawan sebagai individu ataupun kelompok kerja.
Yang terakhir ialah teori organisasi modern, yang merupakan teori yang memandang bahwa organisasi sebagai sistem terbuka yang selalu dipengaruhi oleh lingkungan. Organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan organisasi selalu berubah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut John Worward, teori organisasi dibangun berlandaskan dengan konsep sistem yang terbuka. Hal tersebut merupakan pandangan berbeda dari pandangan para ahli teori organisasi klasik yang melihat organisasi merupakan suatu sistem tertutup. Menurut sudut pandang Thomson, dalam situasi yang memiliki masalah-masalah teknologi akan ditemukan pola-pola pengorganisasian yang sama di antara organisasi-organisasi yang ada, yang mana merupakan sumbangsi penting dari studi organisasi. Karena ketika organisasi berhadapan dengan kekuatan teknologi dan lingkungan, maka akan menuntut untuk melakukan adaptasi. Teori organisasi modern biasa disebut sebagai nama analisa sistem atau teori terbuka. Teori organisasi modern memandang organisasi sebagai sebuah satu kesatuan di mana unsur yang ada di dalamnya saling bergantungan. Di dalam organisasi modern ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam organisasi modern ialah memiliki penggunaan yang disiplin, aturan, dan supervisi ketat untuk mengubah organisasi beroperasi lebih efisien. Yang kedua, pembagian kerja yang terarah dan dapat memberikan pengaruh positif terhadap keahlian pekerja yang bertambah. Yang ketiga, teori organisasi modern bisa disebut sebagai teori organisasi dan manajemen yang memadukan antara teori organisasi klasik dan teori organisasi neoklasik dengan konsep-konsep yang lebih maju. Sedangkan kelemahan organisasi modern ialah peningkatan dari produksivitas memberi kemungkinan pada peningkatan hasil, namun sering mengakibatkan pemberhentian para pekerja atau bahkan upah yang berubah. Ayo kuliah di Prodi Manajemen Pendidikan UNESA, unggul dalam pendidikan dan kukuh dalam